Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan memastikan surga, kekufuran memastikan neraka. Dalilnya ini. Sekarang kita dalil surga dulu. Ya, surga dulu. Ya. Ini dalilnya ya. Ya. Ada satu yang hilang di situ ya. Banyak ayat dalil-dalil yang secara umum dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholat. Apa dia dapat? Jannat tajri min tahtil anhar. Gembirakan orang yang beriman. Gembirakan orang beriman dan orang yang beramal soleh bahwa dia dapat apa? Surga atau surga. Kata Nabi SAW bahwa kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Man kana fihi, siapa yang ada di dalamnya qalbihi zarrah, ada sebesar zarrah keimanan, fadakhala al-jannah, maka dia pasti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, pasti dakhala al-jannah, masuk surga. Sekecil apapun keimanan, yang penting dah hilang dan dia tidak ditelan oleh kesyirikan, tidak terhapus oleh kekufuran, maka begitu kita bersyahadat dengan terpenuhi syaratnya, lidah, hati, dan tidak ragu-ragu sedikit pun, kita masuk penghuni surga. Memang mesti diproses untuk bisa dapat surga, karena nanti ada dosanya dipertanggungjawabkan dulu, tapi ujungnya pasti masuk surga. Cuma dibabak belur dulu, dicuci dulu, disampoi dulu, disetrika dulu, direndam dulu. Ya, kalau ada yang pernah ganggu jandanya orang jandanya orang tidak hak, dia dapat. Ya, dia dapat. Hati-hati. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan, tapi ujungnya selama dia tidak hilang. Ya, selama dia tidak hilang, bahkan tidak mati itu akarnya. Jadi kalau dia pelaku dosa, dia pelaku maksiat, tidak menghilangkan iman, cuma merusak iman. Kalau masih ada itu pasti masuk surga itu. Pasti masuk surga. Cuma tetap dihisab, tetap diproses sesuai dengan kadar dosanya. Selama ada imannya, kecuali kalau ini batal, ini hilang, ditelan oleh kekufuran atau kesyirikan, itu tidak bisa. Seperti ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ini orang kafir, wa matu wa hum, dan dia mati dalam keadaan kufar. Dia mati kafir, mati juga kafir. Kalau dia kafir tapi nanti pada saat mau mati dia ada imannya, maksudnya beriman ke dulu. Ya, pernah beriman, kemudian kafir. Begitu dia mau mati, beriman lagi. Berarti tidak masuk. Kalau ini kafir mentongi baru mati, apa yang dia dapat? Ulaika alaihim la'natullah, maka mereka itu dapat laknat atas mereka dari Allah.
dapat tong laknat wal malaika. Nah, wan nasi dapat tong laknat dari manusia ajmain semuanya. Keras sekali ini, Pak. Dilaknat kiri kanan ini. Nah yang begini mati dalam keadaan kafir, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di neraka itu. Dan la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan atas mereka itu azab. Walahum yunzarun, dan tidak ada keluar mainnya, tidak ada istirahatnya, tidak ada istirahat sedikit pun, tidak ada yunzarunnya, tidak ada. Tidak ada satu detik pun tidak ada istirahat. Dipastikan kan? Keimanan itu amalan, Mbak. Amalan hati namanya. Iya. Siti Khadijah itu masuk surga, tidak pernah sholat, tapi dia sudah beriman sama Nabi. Karena perintah sholat belum turun, perintah haji belum turun, perintah puasa belum turun, perintah zakat. Jadi Khadijah itu pemimpin wanita di surga dari 4 wanita karena keimanannya. Dia beriman dan keimanannya tidak ada tandingannya. Sampai seluruh hartanya dia serahkan untuk suaminya, karena suaminya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah penghuni surga. Belum dia bikin apa-apa coba. Cuma di saat orang membenci Rasulullah, dia cintai Rasulullah. Saat orang tidak beriman sama Nabi, dia beriman. Seluruh hartanya dia serahkan. Kau pakai apapun wahai suamiku, engkau adalah pegawainya Allah. Engkau adalah pegawainya Allah. Saya menggaransikan seluruh hartaku, silahkan kau pakai. Inilah suami istri sampai di surga hakiki, saling membantu dan saling menopang dalam tegaknya agama Allah. Tidak ada hitung-hitungan suami istri kalau sudah ketaatan kepada Allah. Jangan bilang ini harta warisan saya, ini keturunan. Tidak boleh. Ini hartanya Allah dititip sama kita. Begitu kita mengikat satu ikatan, satu arah perjalanan, serahkan itu kalau kau beriman sama Allah. Nah, kecuali kalau mau pakai lagi suaminya kawin, nah, itu pikir-pikir ke dulu. Ya. Tapi kalau laris selalu di Jandairo. Itu jadi Khadijah Pak beriman, berimannya luar biasa. Insya Allah siapa yang beriman seperti berimannya Khadijah masuk surga Pak, dengan bersama Nabi SAW. Dan dia wanita yang tertinggi kedudukannya, keimanan saja. Coba lihat Pak, betapa tingginya nilai amal keimanan itu, betapa tingginya, tinggi Pak. Ya, karena itu siapa yang meyakini hari ini Bapak Ibu sudah bersyahadat, yakin dengan makna syahadat itu, insya Allah penghuni surga kita. Penghuni surga kita. Sudah ada modal tak sangat besar, sudah ada besar tak. Selama ya, hati-hati, puasa bisa batal, haji bisa batal, zakat bisa batal, sedekah bisa batal, syahadat tak, keimanan tak bisa batal. Dengan apa? Syirik, syirkul akbar. Ya, syirik. Kalau sudah syirik, sudah bisa hangus. Nah, ada di kitab Nawaqidus Syahadah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, 10 penghancur keimanan, batal kita punya syahadat kalau itu ada pada diri salah seorang di antara kita. 1 di antara 10 bisa batal. Ya, salah satunya ketika syirkul mahabbah, syirik cinta. Syirik cinta. Siapa yang lebih mencintai pasangan hidupnya dibanding Allah, gara-gara pasangan hidupnya rela dia bermaksiat demi memenuhi apa maunya pasangan hidupnya,
Itu namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Maka syirik seperti ini bisa hilang seluruh amalnya. Hati-hati kita. Kasih tahu suami kita, saya menghormati Kanda, saya menghormati Tuhan, saya menghormati ayah, selama ayah dalam kebenaran. Saya siap, saya jual diriku demi surga, demi keimanan, demi ketaatan. Tapi begitu tidak taat sama Allah, maaf, sama dengan para sahabat, rela dicincang, rela dipotong, rela dibakar, rela didendam, rela ditusuk apapun. Kalau sudah keimanan, Pak, itu sudah harga mati itu. Nah, itulah orang beriman. Kalau orang beriman itu jangan main-main. Nah, bisa hilang dengan kesyirikan. Maka hati-hati, Pak. 13 tahun Rasulullah ajarkan 26 semester. Jangan sampai terjebak kepada kekufuran yang bernama syirik. Ya, terutama syirkul akbar itu. Kalau syirkul asgar ya tidak menghilangkan secara total. Tapi yang saya khawatirkan kalau kita sujud, sholat padahal sudah batal kita punya syahadat. Hati-hati ya sekalian.